Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa Fal insanu fi hajatin masatin ilal akhlaqi fi jami'i halati. Maka manusia itu amat sangat membutuhkan akhlak pada semua keadaannya. Di semua keadaan, di semua tempat, manusia itu sangat butuh kepada akhlak. Di manusia itu harus berakhlak. Fa'in faqodaha fal mautu aulala min hayati. Kalau manusia tidak berakhlak, dalam dirinya itu tidak ada akhlak, tidak ada adab, hilang dari dirinya itu apa? Akhlak. Tidak tahu tata cara berakhlak, beradab. Maka apa? Maka dia itu apa? Lebih baik apa? Mati. Lebih baik mati dia daripada harus hidup tanpa akhlak. Saking apa itu? Saking utamanya akhlak. Saking utamanya adab. Kalau manusia tidak beradab, tidak berakhlak, maka lebih baik dia itu apa? Mati. Kama qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Apa? Ma wahaballahu limri'in hibatan afdalu min aqlihi wa min adabi. Tidaklah Allah itu memberikan suatu pemberian yang lebih utama dari apa itu? Dari akal dan adab. Akal dan adab itu adalah pemberian Allah yang paling utama. Jadi kalau ada orang dikasih harta yang banyak, dikasih kelebihan yang banyak, tapi percuma kalau akalnya tidak dipakai, adabnya tidak dipakai. Contoh kecil saja, masuk masjid, kaki mana dulu yang didahulukan? Masuk masjid, kaki mana dulu yang didahulukan? Masuk dengan kaki kanan. Kalau keluar masjid, kaki kiri dulu, kaki kanan dulu. Kaki kiri dulu. Masuk masjid itu kaki kanan dulu yang dilangkahkan. Keluar masjid tidak lagi, yaitu kaki kiri. Masuk mirhab, masuk WC, mana dulu yang didahulukan? Kaki kiri dulu. Awas, jangan kaki kanan. Jadi ketika masuk kamar mandi, yang harus didahulukan itu apa? Kaki kiri. Keluar dari kamar mandi, kaki mana dulu yang didahulukan? Kaki kanan. Karena sejelek-jeleknya tempat adalah apa?
salah itu apa? Contoh adab. Memakai sepatu, kaki mana dulu yang pertama kali masukkan ke dalam sepatu? Kaki kanan ya tadi? Kaki kanan. Kalau mencopot, nah, contoh kecilnya begitu. Saking apa itu? Islam memperhatikan apa? Adab. Huma hayatul fata. Kedua-duanya itu adalah kehidupan bagi seseorang. Apa? Akal dengan adab. Uangnya banyak, wah, tidak berakal. Kenapa uangnya banyak? Orang tuanya kaya. Tapi kalau akal tidak dipakai percuma. Bangun. Sholat. Akal itu adalah pemberian Allah yang paling apa? Mulia. Fa'in fukida fa'inna fa'dal hayati al-yakubi. Kalau akal dan adab itu tidak ada, maka apa? Dia itu apa? Tidak layak untuk hidup. Kalau apa itu? Akal dan adabnya tidak dipakai. Adab, terbuka adab. Makanya ini belajar praktekkan. Jadi bukan hanya sekedar tahu saja, dia belajar apa? Mempraktekkan. Wa qad ja'al Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghayata min bi'atsatihi ilal khalqi nasra makarimil akhlaq. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan tujuan dari diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia ini adalah apa? Menyebarkan apa? Menyebarkan akhlak. Jadi tujuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini apa tujuannya? Menyebarkan apa? Saking apa itu? Saking alat itu tujuan yang paling utama baginda Nabi Muhammad diutus ke muka bumi adalah apa? Untuk menyebarkan akhlak yang mulia, bukan akhlak yang jelek. Seperti dalam hadis mulia itu faqala innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang sudah mulia sempurnakan lagi. Jadi dulu juga ada akhlak. Ada akhlak. Nah yang bagus-bagus dilanjutkan. Wa asna alaihi rabbuhu bihusnil khuluqi. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang mulia.
Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji. Apalagi kita ada di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Apa wa innaka la'ala khuluqin azim? Dan benar-benar engkau ini berada pada akhlak yang agung. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia sempurna. Nabi itu adalah manusia, tapi berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Nabi itu adalah manusia, tapi manusia yang diciptakan oleh Allah adalah makhluk yang sempurna. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala aja memuji baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada dirimu, pada diri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat akhlak yang agung. Susah mengikuti, susah, tapi kita berusaha mengikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'ala nisbatal khalqil husni ila dini kanisbatil wi'ai ila ma apa itu? Istaqarra fihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kedudukan akhlak yang baik terhadap agama seperti kedudukan wadah terhadap isi yang ada di dalamnya. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal khuluqa wi'a'ud din. Sesungguhnya akhlak itu adalah apa? Wi'a'ud din, tempat agama atau wadah agama. Saking apa itu? Saking pentingnya manusia berakhlak. Satu keluarga aja, ibunya berakhlak, beradab, anaknya berakhlak, beradab, bapaknya berakhlak, beradab, maka akan lahir apa? Manusia, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Kalau dalam perhitungan keluarga itu apa? Semuanya berakhlak, beradab. Di hadapan manusia itu baik, karena apa? Sopan, santun. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara sholat, cara puasa, baik tidak itu? Tidak baik. Karena apa? Dia tidak memakai apa? Akhlaknya apa itu? Bersolat dan puasa. Di hadapan Allah dia baik, sholat, puasa, tapi dalam pergaulan dengan manusia dia jelek, nantiasa meremehkan orang,
terbiasa mengecilkan orang, maka apa itu? Kurang beradab. Yang bagus itu di lingkungan halayak manusia dia berakhlak dan beradab, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dia berakhlak dan beradab. Sholat contohnya, tidak mengganggu tempat yang lain, dia memakai haknya dia. Kalau sholat tidak begini, kalau sujud begini. Jadi dia memakai apa? Haknya dia saja, tidak menghabiskan tempat orang lain, sehingga kalau orang lain itu kalau sujud kepalanya sampai terinjak. Kenapa? Karena kaki dia terlalu ke belakang. Ini misalnya harusnya dia sejajar dengan yang hitam ini, kakinya dia ke belakang, sehingga orang yang di belakangnya itu kalau sujud itu apa? Mengenai kaki dia. Nah, itu hal-hal yang kecil seperti begitu itu di dalam agama Islam itu apa? Diperhatikan, sehingga apa itu? Rapatkan barisan. Dalam apa itu? Dalam sholat Imam itu berkata, saking perlunya manusia ini apa? Berakhlak, sehingga tidak ada yang lebih utama dari pemberian Allah selain apa? Akal dengan adab. Hanya belajar kita ini sedikit belajar di depan guru berakhlak beradab, di belakang guru juga berakhlak dan beradab. Jangan kamu diuji dari di depan, yes, di belakang, no. Jadi jangan sampai di depan bagus, di belakang jelek. Benar gini kayak sampah. Harusnya dibersihkan. Harusnya apa? Dibersihkan. Kenapa itu? Bagian daripada menjaga akhlak, supaya orang lain berkunjung pesantren itu merasa apa? Nyaman, tenang. Kalau pesantrennya kelihatan bersih. Jangan sampai pesantren ini kelihatan kotor. Ditambah lagi penghuninya bersih, tidak ada yang bau santrinya. Karena apa? Mandi pakai sabun. Jangan sampai ada santri yang bau tarasi. Dan itu bagian dari apa? Bagian daripada menjaga akhlak. Baju yang sudah 3 hari jangan sampai tidak dicuci, pakai masuk kelas, dipakai main, dipakai sholat. Sudah lada, simpan, tidak diberikan. Ambil lagi dari lemari lagi. Sudah 3 hari, gantungan lagi. Ganti lagi. Sudah 3 hari, ganti lagi. Kayak gitu dia habis bajunya habis, bingung dia mau mencari. Wah, ini aja baju yang kemarin pakai lagi, 3 hari lagi, pakai lagi yang ini 3 hari lagi. Sehingga dia tidak mencuci yang ada perputaran memakai.
Ya, bagi dia tidak merugikan, tapi bagi orang lain merugikan, mengganggu penciuman. Makanya harus dijaga. Jadi kebersihan diri juga dijaga, kebersihan lingkungan juga dijaga, termasuk yang paling pokok adalah kamar mandi itu dijaga kebersihannya, jangan sampai kotor. Jadi begitu ya, di dalam amal. Jadi adab dengan akhlak itu harus dipakai. Nanti besok kita bicara. Nah, tertimbul hamdalillah.